komputer lain, bahkan lebih dari satu komputer pun bahkan bisa dibuka oleh Google Drive itu sendiri. Jadi ternyata dikatakan bahwa menjadi karena data dan lain tidak berada dalam satu komputer saja, tetapi tersebar di banyak komputer dan bekerja sama. Salah satu dari ketika kalian mengimplementasikan hal yang tersebut, maka kalian sudah mengimplementasikan sebuah sistem terdistribusi di dalamnya. Misalnya kita buka di HP, di laptop, di cloud, jadi di cloud kita misalnya kita meminta data kita dalam Google Drive, di situ kita minta lewat laptop dan HP itu secara bersamaan, itu tidak akan loading, tidak akan lambat, karena dia menggunakan sistem terdistribusi di dalamnya, seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan bahwa ternyata sistem terdistribusi itu adalah gabungan-gabungan beberapa proses di dalamnya. Kok tidak terganti dia? Oke. Oke. Apa yang kamu pahami tentang sistem terdistribusi? Pertama kita akan membahas tentang pemahaman mengenai sistem terdistribusi itu apa, ciri-cirinya dan contoh-contoh dari sistem terdistribusi itu. Definisinya adalah apa itu sistem terdistribusi dan apa bedanya dengan sistem biasa atau sistem terpusat, nanti kita akan bahas. Mmm Ciri-cirinya apa saja, mulai dari scalabilitas, komunikasi jaringan, toleransi kegagalan, dan beberapa contoh dari sistem terdistribusi yang cukup kompleks seperti cloud computing, web service, API, microservice, dan contoh sederhana lainnya nanti kita akan bahas juga. Catatannya adalah karena ini adalah pertemuan pertama, ini adalah masih pertemuan pengenalan dan sedikit pengantar, maka kita tidak perlu dulu jago jaringan, bagaimana caranya menghubungkan semuanya, kita, pahami dulu bahwa seperti apa sih konsep dari sistem terdistribusi itu. Jadi nanti akan bahas bahwa apa itu sistem terdistribusi. Eee, dari namanya dikatakan bahwa distribusi, distribusi itu akan arahnya kepada komponen ada di beberapa komputer atau node dan terhubung melewati jaringan. Jadi kalau misalnya dikatakan node itu sama kalau kita bahas bahwa itu adalah sebuah komputer, dia juga salah satunya bisa juga mengarah ke server. Jadi node-node ini saling berhubung dengan jaringan, saling berkomunikasi dengan sebuah jaringan, maka itu dikatakan bahwa dia terdistribusi. Apa sih itu node? Node itu adalah komputer atau server yang menjalankan bagian dari sistem. Ada server aplikasi, database server, atau chat server. Kalau jaringan, node berkomunikasi melewati jaringan atau LAN atau internet dengan pengiriman pesan dengan menggunakan HTTP request dan respon atau dengan menggunakan, RPC, bisa juga menggunakan message queue atau bisa juga menggunakan RMI. Jadi komunikasi jaringan melalui node-node ini saling berkomunikasi dengan menggunakan jaringan internet atau LAN, seperti itu. Nanti kita lihatlah kasus-kasusnya seperti apa. Definisi sistem terdistribusi lebih mudah, kumpulan dari komputer yang bekerja sama hingga terlihat seperti satu sistem. Definisi sederhananya adalah sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer yang berkomunikasi lewat jaringan, berkoordinasi untuk memberikan layanan sehingga bagi pengguna terlihat seperti satu sistem. Contoh, kalau kita buka aplikasi e-commerce, contohnya kayak buka Shopee, buka Tokopedia, kalau kita lihat bahwa ternyata itu cuma satu dilihat dari kasat mata itu dia cuma satu aplikasi namanya Shopee, namanya Tokopedia. Namun, ketika kalian buka Tokopedia, Shopee itu, kalian anggap bahwa itu hanya satu sistem, ternyata di dalamnya itu banyak sekali node-node yang saling bekerja sama. Contohnya, note untuk buka aplikasi login, note untuk katalog produk dan sebagainya. Itu semua saling berkomunikasi yang di mana untuk menampilkan, data di dalam handphone kalian itu sebenarnya mereka mengambil request dari server. Dan ketika misalnya server tersebut misalnya ya, di server itu yang satunya sibuk, maka dia akan mengambil server yang lain. Seperti itu. Jadi dikatakan bahwa semua bisa berjalan di server yang berbeda tetapi terasa seperti satu aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian lihat ketika kalian buka e-commerce misalnya lagi, promo misalnya promo 4.4 misalnya, di situ kan banyak sekali pengguna yang sedang membuka aplikasi e-commerce, aplikasi Shopee itu misalnya. Bisa saja user yang satu dengan user yang lain ketika mereka buka katalog, maka dia itu mengambil data katalog dari server A.
Dan di, user yang B misalnya, dia itu mengambil server di server B, bisa saja seperti itu. Kenapa? Karena e-commerce dalam konsep bahwa e-commerce yang cukup besar lagi, pasti mereka mengimplementasikan sistem terdistribusi di dalamnya. Bagaimana caranya orang bisa check out secara bersamaan, bagaimana caranya orang bisa membuat katalog dan, yang satunya membuka katalog keyword misalnya, keyword-nya itu adalah misalnya tas, misalnya yang satu sepatu, mereka berbeda-beda, maka itu dia bisa keluarkan dari server yang berbeda. Kalau misalnya dia menggunakan server tidak menggunakan sistem terdistribusi, bisa saja dia pasti akan arahnya loading, seperti itu. Walaupun dalam konsep kita sudah mengimplementasikan sistem terdistribusi, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi loading di mana ada dikatakan bahwa misalnya overload dan sebagainya. Karena tidak selamanya bahwa dia ketika dia, sudah mengimplementasikan sistem terdistribusi dia itu sudah tidak loading lagi, namun lebih minimal loading-nya dibanding orang yang menggunakan sistem yang terpusat, seperti itu. Di sini kita sedikit membandingkan antara terpusat dan terdistribusi. Kalau dia terpusat, komputernya itu ada komputer utama, semua proses disimpan dalam satu server, mudah dibuat di awalnya, kalau server down layanan akan mati. Kalau misalnya kita lihat bahwa dia itu terpusat, maka pasti dia punya servernya cuma satu. Kalau misalnya dia terpusat, pasti dia itu punya komputer utama untuk sebagai adminnya. Kalau dia terpusat, ketika misalnya ada antrian, maka dia akan arahnya mengarah kepada antriannya itu pasti, panjang dan loading. Kalau kita ambil kehidupan sehari-hari ya, kita punya toko misalnya toko Indomaret misalnya. Kalau dia terpusat, kasirnya cuma satu. Jadi orang antri di situ. Ketika misalnya kasirnya tidak ada, maka pasti orang akan loading dan antri. Dan akan melanjutkan prosesnya ketika kasirnya sudah ada lagi. Itu terpusat. Kalau misalnya kita lihat, contoh kasusnya dalam teknologi, contohnya misalnya kalau kita lihat, yang pernah saya alami, contohnya misalnya ada salah satu, penelitian atau misalnya, risetmu, itu kan servernya cuma satu di pusat. Jadi ketika misalnya itu dia down, maka kemungkinan dia akan loading. Bahkan dia ada sampai saat ini diakses karena servernya lagi down, seperti itu. Nah, kalau kita mengimplementasikan sistem terdistribusi atau banyak node, dia akan mengarah kepada bebannya dibagi ke banyak server. Jadi servernya ada banyak, lebih mudah untuk ditambah node-nya atau dalam konsep lebih mudah. Misalnya ya, node itu seperti kayak komputer, server. Jadi komputernya itu kalau dianalogkan sebagai, kehidupan sehari-hari, kita bisa gampang untuk menambah kasir. Jadi kalau sistem terdistribusi itu dia kasirnya ada 3 misalnya. Kalau misalnya ada kasir lagi yang mau tambah satu boleh silahkan. Itu lebih gampang. Tapi kalau terpusat, kalau tambah kasir lagi berarti tambah server lagi, seperti itu. Lebih, tahan gagal dalam konsep bahwa ada cadangan, jadi kalau misalnya kasir yang satu itu tidak ada, berarti cadangan untuk kasir yang lain yang bekerja, seperti itu. Jadi kalau misalnya, analogikannya ada klien dan server di sini, ketika misalnya klien itu me-request pada server yang satu, misalnya server A dan, server A-nya lagi down, maka dia akan me-request ke server yang lain, ketika dia terdistribusi. Tapi kalau dia terpusat, tidak. Ketika servernya down, maka sudah tidak bisa diakses lagi. Dan dia akan merespon sesuai ketika misalnya servernya sudah membaik. Dan kalau dikatakan bahwa sistem terdistribusi itu minusnya akan arahnya pasti lebih, biayanya pasti lebih banyak. Karena kita membutuhkan banyak server untuk membagi job-nya. Untuk dari sisi biaya pasti sistem terdistribusi lebih mahal. Namun kalau dikatakan bahwa secara sistem kerja dari sistem terdistribusi itu lebih efisien. Dan untuk saat ini sudah banyak sistem yang sudah terdistribusi dibanding terpusat. Ciri-ciri utama dari sebuah sistem terdistribusi ada 6 di sini, ada resource, ada scalabilitas, ada konsekuensi, ada fault tolerance, ada heterogen, ada transparansi. Kalau dikatakan resource itu lebih kepada data GPU storage dipakai bersama oleh banyak pengguna. Jadi kalau misalnya dikatakan resort itu dia banyak servernya, banyak user-nya, banyak penggunanya. Jadi dia lebih, bisa membagi job-job masing-masing, seperti itu.
Jadi kalau kita ambil contoh misalnya kalau kita buka, resource, salah satu contohnya adalah resource itu kita ambil contoh itu contohnya kayak kita menggunakan Google Drive. Jadi banyak sekali pengguna dari Google Drive itu bisa mengakses Google Drive dan, dia bisa membuka datanya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita gunakan Google Drive itu pasti kita punya akses berbeda-beda, tapi kita bisa menjalankan secara bersamaan, gitu. Jadi, resource itu tidak dikunci oleh satu user saja, sistem mengelola akses secara bersamaan. Kalau scalabilitas itu mengarah kepada bisa menambah node atau server itu dengan jumlah pengguna meningkat. Kalau misalnya penggunanya lagi meningkat, lagi, banyak yang akses, maka dia bisa scalabilitaskan atau lebih bisa mengarah kepada dia bisa menambah, servernya, dia bisa menambah dari node-node-nya. Contohnya kalau misalnya website e-commerce, kalau lagi promo misalnya lagi banyak pengguna, pasti dia akan menambah server. Dia akan lebih menggunakan banyak server dibanding yang hari-hari tidak menggunakan promo misalnya. Kalau kalau konkurensi itu lebih kepada banyak request diproses secara bersamaan. Contohnya kalau, kita beli tiket, misalnya tiket di berbagai platform, dia itu walaupun kita beli banyak, dia bisa memproses semuanya. Jadi koreksi mengarah ke sana. Jadi tidak ada antrian panjang yang, bisa menahan proses satu persatu. Kalau fault tolerance itu lebih ngarah kepada, kalau misalnya node yang satu gagal, maka sistem yang lain bisa berjalan. Jadi kalau misalnya HP-nya itu gagal, berarti ketika di laptop dia bisa berjalan. Kalau misalnya laptopnya, misalnya tidak bisa berjalan, HP-nya masih bisa berjalan, seperti itu. Dia itu arahnya ke fault toleransi. Kalau heterogen itu arahnya ke, dia itu bisa banyak platform. Contohnya, kalau kita buka Google Drive misalnya ya, kita buka Google Drive di Linux, itu bisa terbuka. Kita buka di Windows, bisa terbuka. Kita bisa buka dia di Mac, dia bisa terbuka. Jadi heterogen itu arahnya kepada bisa, gabungan dari OS atau bahasa-bahasa berbeda itu dia masih bisa diakses. Terakhir adalah, transparansi, pengguna tidak perlu tahu node mana yang bekerja, user itu tidak, perlu mengetahui bahwa yang mana server tempatku mengambil informasi atau mana server yang memberikan saya respon, intinya adalah ada respon dari server. Jadi, kompleksitas tersembunyi di balik layar, pengalaman pengguna tetap sederhana. Jadi sebenarnya kalau dikatakan sistem terdistribusi itu apakah dia wajib untuk 6 ini? Tidak juga. Jadi kalau misalnya kita mengarah kepada sistem terdistribusi, intinya adalah ketika misalnya sistem tersebut bisa membagi job, sistem tersebut bisa membagi, respon dengan menggunakan beberapa server, itu dia sudah mengimplementasikan sistem terdistribusi di dalamnya. Kalau kita bisa lihat bahwa, ada juga sistem yang misalnya dia itu, koherensi banyak request diproses secara bersamaan. Ada beberapa sistem yang dia itu memberikan batasan bahwa request-nya itu hanya 5.000 request. Dia itu koherensi, tapi dia memberikan batasan. Apakah dia sistem terdistribusi? Dia tetap terdistribusi. Bukan dikatakan bahwa dia harus unlimited menerima request baru dikatakan bahwa dia sistem terdistribusi, selama dia memberikan batasan dia memberikan, selama sistem tersebut membagi job-nya, maka dia dikatakan bahwa sistem terdistribusi, seperti itu. Kalau dikatakan bahwa kalau misalnya dia cuman terima dia hanya menerima Windows, dia tidak bisa menerima Mac dan, Linux misalnya, apakah dia sistem terdistribusi? Dia tetap terdistribusi. Banyak sekali sistem terdistribusi itu hanya menerima Windows misalnya. Ada beberapa, software-software yang, biasanya hanya bisa terinstall di Windows. Kalau dikatakan bahwa dia terinstall di Windows itu apakah dia sistem terdistribusi? Dia tetap terdistribusi. Selama dia bisa membagi job-job-nya, maka itu dikatakan terdistribusi. Tidak terpacu dalam satu server, tidak terpacu dalam satu sistem, maka itu adalah sistem terdistribusi. Seperti itu. Kita ambil contoh bahwa ketika misalnya kita, ambil misalnya kita punya toko misalnya 3 cabang, terus yang cabang yang satu tutup, apakah dia masih terdistribusi? Tetap dia masih terdistribusi. Seperti itu.
Kita ambil contoh kasus sistem terdistribusi di dalam dunia kampus, contohnya adalah KRS online. Contoh dekat dengan mahasiswa, misalnya sistem KRS online saat ribuan mahasiswa login bersama, sistem perlu membagi beban ke beberapa server. Kalau di kampus itu kita punya beberapa server, ada server utama, ada server cadangan atau backup, ada server juga yang membantu backup, ada juga server yang membantu utama. Banyak sekali server yang kita punya, lumayan banyak server yang kita punya di kampus. Ditambah lagi kita sudah punya server dari AI, Laboratorium AI di Fakultas Teknik Informatika. Jadi lumayan banyak server-server yang kita punya sehingga ketika kalian itu login KRS, KHS dan sebagainya, pokoknya masuk SIMAK lah. Pokoknya ketika kalian sudah masuk SIMAK, kalau lagi banyak-banyaknya orang yang akses, maka pasti nanti akan dibagi server-servernya. Ada yang dikerjakan di server backup, ada dikerjakan di server utama. Itulah dikatakan bahwa sistem terdistribusi. Jadi kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang full di KRS, maka dibagi di servernya. Kalau misalnya ada mahasiswa, "Ih, kenapa kok masih loading? Saya ada Ji." Nah, berarti memang servernya itu berbeda yang berjalan, bukan bekerja dalam satu server. Masalah yang sering muncul dalam sistem terdistribusi. Kalau saya tadi menjelaskan tentang terdistribusi itu lebih kebanyakan banyak untungnya, tapi sebenarnya, masalah-masalah dalam sistem terdistribusi itu lumayan banyak juga, karena banyak yang berperan di dalamnya. Semakin banyak yang berperan di dalamnya, maka semakin lebih, rentan terhadap beberapa tantangan dalam sistem, apalagi kita berbicara tentang sistem di informatika. Yang paling umum pasti akan arahnya ke keamanan. Kalau misalnya kita, keamanan pasti mengarah kepada data dikirim melalui jaringan publik hingga sangat rentan untuk disadap, diubah, atau diakses secara ilegal oleh cyber. Maka secara solusi yang bisa kita tawarkan adalah, kita bisa menggunakan HTTPS, kita bisa menggunakan authentication. Itulah kenapa kalau, mungkin ya mahasiswa I don't know, tapi kalau misalnya mahasiswa mungkin belum ada UTP-nya, tapi kalau dosen itu sudah ada UTP-nya kalau di SIMAK. Jadi itulah salah satu kita mengarah ke arah ke keamanan. Kita bisa menggunakan token, kita bisa menggunakan, enkripsi, kita bisa menggunakan, kontrol akses. Jadi kalau misalnya aksesnya itu hanya diberikan akses misalnya ini hanya akses dosen saja, ini akses mahasiswa saja, seperti itu. Dan, kalau misalnya kita lihat dari sisi keamanan di kampus, dari sisi dosen itu salah satu yang eee buat itu adalah kita membuat sebuah authentication, OTP. Untuk masalah yang lain itu delay. Delay itu sebenarnya, secara terpusat sistem terdistribusi pasti mempunyai masalah itu ketika terjadi, lonjakan user. Jadi kalau misalnya, delay itu mengarah kepada pesan butuh waktu untuk dikirim oleh node melalui jaringan. Jadi, bisa saja karena terlalu banyak request sehingga dia butuh waktu. Maka secara umum itu solusinya kita bisa, optimalkan protokol jaringannya, caching-nya atau parallel processing-nya. Jadi prosesnya itu diparalelkan. Mmm. Konsisten data, karena kita akses di beberapa server, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, misalnya ada 2 user, bisa saja user yang satu itu dia mengakses server A, user yang 2 itu dia mengakses server B, maka bagaimana caranya si user ini bisa mengakses datanya yang konsisten, walaupun berbeda server. Itu tantangan yang bisa kita lihat dari sisi sistem terdistribusi. Dan, kalau dikatakan, failure itu mengarah kepada ketika misalnya servernya mati yang A, bagaimana caranya kita bisa apa ya, user itu tidak merasakan bahwa servernya mati. Jadi kita bisa membelokkan atau bisa melempar prosesnya itu ke server yang lain, seperti itu. Itu tantangan-tantangan yang agak sulit untuk dihadapi untuk sistem terdistribusi. Salah satu contoh dari sistem terdistribusi yang sangat digunakan saat ini adalah cloud computing. Cloud computing itu adalah, dari sistem distribusi yang paling umum dan bisa dikatakan bahwa kalau dibilang cloud computing itu sama kalau kita bilang menyewa komputer atau menyewa server via internet, sesuai kebutuhan dari kita sendiri selaku penyewanya.
Jadi, ini itu sangat, apa ya, sangat digunakan saat ini karena misalnya kita buat aplikasi, terus kita butuh server, biasanya kita menggunakan cloud computing, kita menyewa server. Karena kebutuhan server yang cukup mahal, server lumayan, yang baru-baru saja diadakan di fakultas itu saja itu main hampir M. Itu cuman satu server dan itu lumayan pakai M ketika misalnya kita mau implementasikan. Sehingga salah satu untuk mengantisipasi, dana yang cukup besar, maka kita salah satunya bisa mengimplementasikan cloud computing di dalamnya. Kita menyewa server melalui internet atau non-demon. Di sini, komponen yang biasanya disediakan oleh cloud computing itu biasa mengarah kepada, kemampuan proses, kemampuan untuk storage atau penyimpanan, atau memproses, menyimpan data, dan juga penyimpanan data yang terstruktur dari database-nya. Jadi kalau misalnya kita sewa komputer kan sewa server kita menanyakan, prosesnya berapa tahun, database-nya berapa bisa menampung seperti apa. Jadi, kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita. Dan ketika kalian mengimplementasikan cloud computing itu sebenarnya kita sudah mengimplementasikan, sistem terdistribusi di dalamnya.